melewati juicy. Artinya juicy itu kami tidak melakukan sama sekali. Ya, paling enggak di keluarga inti saya, keluarga mama saya, keluarga papa saya di Jambi juga seperti itu. Malam Imlek, juicy itu tidak ada kumpul-kumpul makan. Ya sudah, itu sendiri-sendiri aja di rumah sendiri-sendiri. Dan makan juga biasa pada malam Imlek itu. Nah, lalu apa pentingnya mereka di China maupun tempat-tempat lain mereka melewati juicy, yaitu kumpul makan. Jadi kumpul makan, berkumpul makan intinya adalah kumpul keluarga. Jadi yang mereka kejar begitu. Sampai hari ini setiap tahun kalau di China orang-orang pulang kampung halaman untuk melewati Imlek itu, yang dikejar ini, ya sebenarnya yang dikejar paling inti ini, kumpul makan, kumpul keluarga. Lalu ada satu hal lagi yang saya masih sering ingat, yaitu untuk orang-orang Tionghoa di Indonesia, pada malam Imlek itu nanti akan menunggu sampai pergantian hari jam 12 malam. Nah, jam 12 malam itu nanti ada sembayangan. Ya, apa nama saya sih Konghucu begitu loh. Juga kecil kami Konghucu. Nah, akan menunggu sampai jam 12 malam. Nah, jam 12 malam itu semua bahan sudah disiapkan, terutama buah-buahan gitu, taruh di meja. Dan untuk malam itu sembayangannya agak khusus, biasanya kan di altar gitu. Ini pada juicy malam tahun baru, malam Imlek ini, mejanya diangkut keluar rumah, ya, atau mejanya diangkut ke di luar pintu. Nah, dinamakan itu sebagai sembayang langit. Sembayang sehari-hari desa berbeda sekali dengan ini, ya. Nah, dinamakan sembayang langit atau dalam bahasa Hokkien Jambi seringkali mereka sebutnya dengan Pai Kikong, ya, Pai Kenkung. Nah, ini sebenarnya bisa memperlihatkan satu ciri yaitu monoteisme, ya, monoteisme. Sembayang langit, Pai Kikong, monoteisme. Tapi kita tentu tahu bahwa sehari-harinya tidak seperti itu, ya. Khusus untuk Imlek demikianlah adanya malam tahun baru. Nah, masih berkaitan dengan Juicy ini, Juicy ada mitos yang mengatakan si itu, ya, si itu adalah seekor hewan raksasa, ya, seekor hewan raksasa. Ini nanti setara dengan mitos yang dikembangkan, ya, yang beredar yang berkaitan dengan Mien. Ya, kalau Mien itu nanti dipakai untuk Kuon Mien. Mien itu juga dalam mitosnya dipahami sebagai seekor hewan raksasa. Jadi si ini atau Mien ini akan datang menjelang Chunjie itu dan dia akan makan hasil panen termasuk makan orang. Jadi masyarakat punya takutan sendiri. Dan sebagai caranya mereka menangkalnya salah satunya yaitu dengan masang kembang api, ya, masang mercon, ya, dikatakan untuk mengusir si atau mengusir Mien, ya, seperti itu mitos yang beredar, ya. Sejauh mana kebenarannya ini masih satu tanda tanya, tapi inilah mitos yang beredar. Jadi Kuon Yen melewati tahun baru, Kuon Yen itu juga bisa diartikan selain melewati tahun baru yaitu mengusir Mien. Nah, dikatakan dulu satu kali orang-orang kaget ternyata anak-anak biasanya akan menjadi sasaran pengejaran Mien. Tapi satu kali Mien itu lari, dikatakan begitu. Kenapa lari? Setelah diselidik, ternyata anak itu pakai pakaian merah, berwarna merah. Nah, dari situ lama-lama Imlek, Juicy Kuon itu banyak berkaitan dengan warna merah, ya, termasuk kertas angpaunya, jadi warna merah. Lalu termasuk juga pernak-pernik yang ditempel di pintu, ya, Chunjian itu pakai kertas merah. Jadi banyak pernak-pernik yang berkaitan dengan Imlek lalu menggunakan warna merah, dipahami sebagai untuk mengusir Mien.
karena dipahami dia takut dengan warna merah. Nah, demikian dulu. Kita akan lanjut maju lagi. Lalu kita lihat pada Imlek. Kata Imlek mungkin bahasa Hokkien ya. Imlek itu sebenarnya dari Nungli ya. Kata Imlek itu Nungli. Jadi mestinya itu kita tidak bisa katakan Imlek ya untuk di Indonesia atau bahasa Indonesia atau untuk orang-orang Tionghoa atau untuk orang-orang Hokkien mestinya Imlek Sinyen ya. Nungli Sinyen itu jadinya. Imli Sinyen. Yang kita pahami yaitu sebagai Chunjie ya, musim semi Chunjie atau ya tahun baru saja gitu, Sinyen. Nah, ini mengikuti kalender China. Kalender China yaitu kalender bulan atau dahulunya mereka sebutnya bukan kalender bulan tapi mereka sebut sebagai kalender pertanian ya, Nungli, kalender pertanian. Karena kalender bulan ini digunakan untuk hitung-hitung musim dan hitung-hitung musim itu berguna untuk pertanian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk tahun ini maka Imlek terhitung sudah 2572. 2572 tahun. Mengapa angka segini? Karena mereka menghitungnya berdasarkan patokan dari tahun 551 sebelum Masehi. Ya, tahun 551 sebelum Masehi. Sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada perayaan Imlek. Cuman 551 dianggap sebagai yang pertama. Lalu dalam kalender Nungli ini, Imlek dalam kalender Nungli itu jatuh pada Cengye Ire ya, tanggal 1 bulan 1. Nah, tanggal 1 bulan 1 itu dipahami sebagai ya pergantian tahun. Lalu tanggal 1 bulan 1 mulai merayakan Imlek dan itu nantinya akan terus berlanjut dan masih sah dianggap merayakan Imlek sampai dengan tanggal 15 bulan 1 ya, Cap Gome. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita sering dengar bahwa Cap Gome itu di Kalimantan Barat ya, di satu kota namanya Singkawang. Itu ramenya minta ampun. Ya, jadi puncak perayaannya katanya di Cap Gome. Orang-orang di Singkawang itu banyak orang Tionghoa, tapi itu pada Cap Gome itu paling rame, ya, sepanjang tahun paling rame. Dan orang-orang sana paling banyak pulangnya yang menjelang itu untuk mengejar Cap Gome. Juga orang-orang Tionghoa dari provinsi lain Indonesia, termasuk juga orang-orang Tionghoa dari negara-negara lain, kalau mau merasakan Imlek yang hebat, megah luar biasa itu, mereka mengejar ke Singkawang, mengejar acara Cap Gome. Macam-macam nanti sudah ada pertunjukan barongsai, terus pertunjukan orang-orang yang seperti Gao Tang gitu, ya, akrobat-akrobat dengan menggunakan senjata-senjata tajam yang tidak mempan dan seterusnya. Ya, kita akan maju lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, ini adalah salah satu foto, ya, salah satu foto yang saya ambil berkaitan dengan bahan buah-buahan yang dibawa untuk sembahyang pada malam tahun baru, ya, macam-macam buah-buahan di situ dan juga ada tebu, ya. Lalu tebu itu sering diikatkan, banyakkan sih ditaruh di daun pintu, ya. Jadi pintu yang zaman dulu waktu kami kecil itu pintunya dua keping dibuka kiri kanan, di belakangnya itu taruh tebu dan tebunya kalau di Jambi banyakkan sih pakai tebu kuning, ya. Kalau di gambar ini foto ini pakai tebu hitam, ya. Tebu hitam itu memang agak keras walaupun dia juga manis. Kalau tebu kuning kan lembut, airnya banyak dan manis sekali. Nah, lalu ada juga tradisi tebu itu ditaruh di jendela, ya. Lalu ada sajian lagi macam-macam buah-buahan. Salah satunya yang paling khas juga yang perlu kita sebut di sini adalah itu namanya jeruk hau itu, ya. Jeruk hau itu
jeruk Bali, ya, jeruk Bali. Jadi di Indonesia jeruk Bali paling laku ya, menjelang Imlek juga. Ya. Tebu juga banyak dijual ya, menjelang Imlek. Walaupun sehari-hari juga tebu banyak di Indonesia. Ya. Nah ini sedikit. Lalu ada cerita turun temurun yang mengatakan kenapa pakai tebu, ya, kenapa tebu itu menjadi penting dibanding yang lain-lain. Nah dikisahkan bahwa menurut cerita zaman dahulu menjelang perayaan Imlek itu sering ada kedatangan para perampok ke desa-desa, ya, para perampok. Mereka akan datang, akan merampok dan terkadang juga membunuh. Oleh karena itu, ada masyarakat di satu tempat suatu kali mereka bersembunyi di kebun tebu, ya. Lalu perampok itu datang, tapi tidak ada orang yang terluka karena masyarakatnya bersembunyi di kebun tebu. Sejak saat itu dianggap tebu itu memberikan perlindungan. Ya. Ada cerita yang seperti ini, tapi ada juga kisah lain yang saya baca dikatakan hanya bahwa tebu itu hanya sekedar untuk mewakili pemanis, ya, karena rasa tebu yang manis, jadi dia hanya mewakili pemanis untuk perayaan Imlek. Nah, ada kisah tradisi yang seperti itu, kita perlu ketahui bersama. Oke Bapak Ibu sekalian, kita maju lagi ke yang lain. Hal lain dalam perayaan Imlek adalah angpau atau humpau. Ya. Nah, angpau, humpau ini adalah sebutan untuk zaman sekarang, ya, karena pakai bungkusan yang warna merah, ya. Makanya angpau itu kan artinya bungkusan merah, sama dalam bahasa Mandarinnya humpau, bungkusan merah. Sementara kata angpau itu, humpau itu sebutan dahulunya adalah ya sui qian, ya, ya sui qian, uang ya sui. Nah, berkaitan dengan hal ini, uang yasui itu juga ada legendanya bahwa yaitu tadi, sui itu juga dipahami seekor hewan raksasa, ya, yang akan datang menangkap anak-anak. Oleh karena itu, maka orang tua biasanya menjaga anak-anaknya. Tapi karena menjaga kadang-kadang bisa ketiduran juga, tengah malam dia datang. Oleh karena itu mereka cari cara lain, yaitu pakai uang koin ditaruh di dekat tempat tidur anak-anak. Jadi kalau sui itu datang, dia mau ganggu anak-anak, maka dia angkat selimut itu, maka uang logam zaman dahulu tidak pakai uang kertas, tapi pakai uang logam, ya. Uang koin itu akan jatuh ke lantai dan akan berbunyi dan dikatakan ya sui itu akan lari kabur, ya, maka disebut sebagai ya sui, ya, uang ya sui, ya. Sementara ya sui yang kita bisa pahami dari arti lain, yaitu menekan umur, ya, menekan umur. Walaupun hal itu juga masih susah untuk kita pahami, ya, kenapa kok pakai pemahaman seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara, para sobat sekalian, secara sederhana kita bisa pahami sebagai apa itu humpau, apa itu angpau, apa itu yasui. Zaman sekarang ya uang dibungkus dengan kertas merah. Lalu pada umumnya di dalam keluarga inti, yaitu orang tua memberikan pada anak, ya. Nah, orang tua memberikan pada anak ini biasanya kita batasi sebagai anak-anak yang belum menikah. Orang tua memberikan pada anak-anak yang belum menikah. Selain itu juga majikan akan memberikan pada karyawannya, ya. Majikan pada tahun baru atau menjelang tahun baru akan memberikan angpau pada karyawannya, dan jumlahnya ya bisa berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya, bahkan tiap tahun bisa berbeda sesuai dengan pendapatan dari usahanya. Lalu juga itu bisa diberikan oleh orang yang telah nikah pada orang yang belum nikah, dan juga bisa orang yang sudah kerja pada orang yang belum kerja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada umumnya dipahami sebagai yang belum nikah yang menerima, ya. Yang sudah nikah ya tidak menerima. Tapi ada satu tradisi juga di Jambi, saya mau ceritakan sedikit, yaitu sepanjang seorang anak
walaupun dia belum nikah, tapi dia sudah bekerja, bisa mencari nafkah, menghasilkan uang, ya tidak diberikan angpau lagi, ya. Jadi dia tidak terima angpau lagi, karena dia sudah bisa bekerja, sudah bisa mencari nafkah, sudah bisa mendapatkan uang. Ya. Walaupun dia tidak dituntut untuk memberikan angpau, paling-paling kalau dia memberikan angpau ya palingnya adalah dia memberikan pada orang tuanya sendiri. Ya. Dia tidak akan dituntut untuk memberikan pada sanak famili yang lain, ya seperti itu, atau anak-anak sanak familinya yang lain. Nah, secara umum bisa pahami ini, kita bisa pahami angpau itu apa ya. Angpau itu adalah satu bentuk kebaikan hati yang diberikan, ya, kebajikan hati yang diberikan pada orang yang lebih tua, pada anak-anak, atau pada majikan, pada karyawan. Seperti itu aja, ya. Lebih simpel kita pahaminya, dan tanpa disertai dengan mitos ini dan itu, atau legenda ini dan itu, ya. Nah, itu bentuk kedermawanan, bentuk kebaikan hati sesuai dengan kesanggupan masing-masing, ya. Dalam hal ini juga berarti bahwa orang tua yang susah pun, ada orang tua yang susah pun, ya dia tetap bisa memberikan angpau pada anak-anaknya dengan jumlah yang lebih kecil, ya, nilai uang yang lebih kecil. Seperti itulah, termasuk dia mungkin juga punya kebiasaan harus memberikan pada sanak familinya yang lain, kepada anak-anak dari sanak famili, tentu dia hanya bisa memberikan dalam angka yang kecil. Sementara orang yang lebih berada, orang yang lebih mampu, bisa memberikan dalam angka yang lebih besar. Nah, anak-anak senang ya pada hari tahun baru itu. Mereka berkunjung keluarga sanak famili, salah satunya nanti juga akan menerima angpau. Ya. Selain itu mereka akan makan kue, makan ini, makan itu, minum ini dan itu, ya, yang enak-enak, yang lebih istimewa dibandingkan makanan sehari-hari. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian. Terus ini tadi saya sudah sampaikan tentang Yasuichen, dahulunya uang koin dan jumlahnya berbeda. Nah, sebenarnya setelah apa itu Chusi, malam tahun baru, terus tahun barunya tiba, apa yang paling penting adalah namanya Chouchinchi, ya. Chouchinchi itu berkunjung ke sanak famili. Mengunjungi sanak famili mulai dari yang terdekat. Yang terdekat adalah keluarga inti. Kalau ada anak sudah menikah, bisa tempat tinggal, dia akan balik ke rumah orang tuanya, bawa istri, bawa cucunya, bawa istri, bawa anak-anaknya, yaitu jadi mengunjungi kakek neneknya. Ya. Mulai dari situ, lama-lama ke keluarga yang lebih jauh, ke tetangga, lalu ke rekan-rekan kerja. Ya. Nah, jadi selain tadi saya sudah sampaikan, yaitu orang-orang pulang kampung halaman untuk merayakan Sinyen, itu selain mengejar Chusi, makan malam bersama, satu lagi adalah Chouchinchi, ya. Chouchinchi yang menjadi penting sekali. Apalagi mereka-mereka yang bekerja di luar kota, setahun sekali itulah mereka bisa bertemu, ya. Mengunjungi sanak famili di kampung halaman, atau teman-teman waktu kecil, tetangga waktu kecil yang masih ada di kampung halaman. Ya pada tahun baru itu ketika pulang kampung halaman, ketika merayakan Imlek, mereka akan berkunjung di sana. Tentu juga ngobrol, makan, minum, dan seterusnya. Ya. Jadi inti yang paling berharga salah satunya adalah soal ini, Chouchinchi. Ya. Selain tadi tentang Chusi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, lantas bagaimana dengan iman Kristen? Ya, dalam hal ini iman Kristen berhadapan dengan semacam budaya. Ya, iman Kristen berhadapan dengan budaya. Saya akan mengangkat dari Kolose. Ya, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10. Ya, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan sebentar ya beberapa ayat ini. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan secara cepat untuk kita semua.
Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, ialah kepala segala pemerintah dan penguasa. Ya, saya baca sampai di situ aja, ayat 6 sampai dengan 10. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari beberapa ayat firman Tuhan ini, kita hendak melihat beberapa poin penting, ya, yaitu bahwa kita telah menerima Yesus Kristus. Satu hari dalam hidup kita telah menerima Yesus Kristus. Tapi kita masing-masing, siapapun kita punya latar belakang, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Ya. Sampai satu hari kita menerima Yesus Kristus. Maka dikatakan bahwa kita harus bertumbuh, berakar, dibangun di atas Dia. Berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Karena kita telah menerima Dia. Dan lalu diingatkan, jangan ditawan, jangan membiarkan diri ditawan oleh filsafat orang kosong, yang palsu, menurut ajaran turun-temurun, nenek moyang, dan seterusnya. Mengapa seperti itu? Mengapa kita jangan ditawan? Mengapa kita berakar bertumbuh? Karena seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Kristus. Jadi kalau kita mau mengenal kealahan, itu sudah bisa kita pahami di dalam diri Yesus Kristus. Allah yang tidak terlihat roh adanya, tapi pernah berinkarnasi dan datang ke dunia ini dalam diri Yesus. Ya. Jadi kebingungan kita tentang Allah terwakili oleh kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus menggambarkan di depan manusia tentang kealahan. Zaman dahulu murid-murid bisa langsung melihat dan bisa menyaksikan, hidup bersama-sama dengan Dia, mendengar Dia mengajar, dan seterusnya. Tapi zaman kita sekarang kita hanya bisa bacanya dari Alkitab, bagaimana Yesus itu adanya. Dari situ kita mengenal kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan dikatakan berdiam di dalam Yesus. Jadi kalau kita hendak mengenal Allah, kenallah di dalam Yesus Kristus. Jangan mengenalnya di yang lain-lain. Karena Yesus Kristuslah kepala segala pemerintah dan penguasa. Jadi dalam diri Kristus cukup bagi kita untuk mengenal kealahan. Nah, jangan kita ditawan oleh filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun nenek moyang. Nah, masih berkaitan dengan perikop ini, Kolose 2 ayat 6 sampai 10, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat satu bagian ini, ya. Bagian yang terakhir ini, slide yang terakhir ini saya mengajak kita melihat manusia hidup. Semua orang hidup di dunia ini berdasarkan apa? Ya. Setiap orang hidup di dunia ini andalannya apa? Ya. Apa yang dia bisa jadi sandaran? Ya, orang menjalani hidup di dunia ini. Maka orang menjalani hidup di dunia ini dia akan berdasarkan pada 3 hal ini biasanya. Yang pertama adalah kita akan hidup menjalani hidup kita berdasarkan pada budaya. Ya. Setiap kita lahir dalam satu budaya tertentu, suku bangsa tertentu, bahasa tertentu, bahkan negara tertentu. Nah, disitulah kita besar dalam suatu keluarga. Di situ kita diajar oleh orang tua. Di situ kita mengenal adat istiadat, terus ada sanak famili. Orang-orang ini yang akan mengajar kita. Ya. Jadi dari kecil sampai besar, orang-orang ini akan mengajar kita. Mengajar cara makan, cara bekerja, cara hidup, nilai-nilai, konsep, dan seterusnya, dan seterusnya. Lama-lama sampai kita makin besar, kita akan pelan-pelan sudah terlepas dari orang tua. Lama-lama kita masuk ke dunia pendidikan. Dari dunia pendidikan, kita bisa mendapatkan pendidikan formal maupun non-formal. Nah, dari situ kita belajar lagi banyak. Belajar berbagai macam disiplin ilmu, berbagai macam jurusan. Dari situ kita mendapatkan ilmu pengetahuan lagi yang baru. Untuk menolong kita, manusia menjalani hidupnya. Ya, entah ilmu apapun, ekonomi kah, fisika kah, biologi kah, atau apapun. Nah, setelah itu kita makin besar, kita akan bekerja, berumah tangga, sibuk dengan urusan karir dan seterusnya.
maka diri kita lagi akan dibentuk oleh teman atau pergaulan. Nah, pergaulan, terutama teman-teman dekat. Orang-orang ini yang akan banyak berinteraksi kita, dan dari situ mereka juga akan mentransfer nilai-nilai, ya, nilai-nilai, atau kita pahami sebagai semacam worldview, konsep nilai, ya, wawasan dunia. Jadi manusia itu menjalani hidupnya berdasarkan 3 hal ini, yaitu budaya, pendidikan, dan pergaulan teman-teman dekatnya. Dari situ dia mendapatkan banyak sekali berbagai macam bekal yang dibutuhkan untuk dia menjalani hidupnya. Ya, termasuk kadang-kadang di situ termasuk hal-hal pengajaran yang negatif. Ya, kita harap sih semuanya itu budaya, pendidikan, pergaulan bisa memberikan nilai-nilai yang positif. Ya. Nah, dalam hal inilah Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10 itu mengajak kita berhati-hati dengan semuanya itu. Ya, baik budaya, pendidikan, pergaulan, dan lain-lain. Harus bisa menyaringnya. Ya. Karena kita telah menerima Yesus Kristus, haruslah berakal dalam dia, bertumbuh dalam dia. Jangan mau ditawan oleh apapun dunia ini. Karena seluruh kepenuhan kealahan telah berdiam di dalam Yesus Kristus, dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah kepala segala pemerintah dan penguasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berbicara sampai di sini, lalu kita balik lagi ke tema kita tadi. Lantas bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau begitu, satu pertanyaan yang terbuka saya ingin mengajukan pada kita untuk menjadi perenungan kita menyeluruh dari semua tema pada malam hari ini. Kalau begitu, setelah engkau menjadi seorang Kristen, percaya pada Yesus Kristus, masihkah engkau merayakan Imlek? Atau kadang-kadang orang memperluas pertanyaannya, masih bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Oke, bahan materi yang saya sampaikan cukup sampai sini. Sekarang kita boleh berinteraksi, tanya jawab, atau Bapak Ibu memberikan pendapat, pandangan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hali untuk materi yang disampaikan. Terima kasih. Jadi satu pertanyaan yang tadi juga cukup akan merangsang kita berpikir lebih banyak lagi. Apakah ini semua masih kita rayakan? Nah, saya meminta kesediaan teman-teman boleh raise hand kalau ada pertanyaan, ada pendapat atau masukan boleh, supaya kita bisa saling berbagi, kita bisa saling sharing bersama, dan kita bisa saling bertumbuh, ya. Kan kepada teman-teman saudara-saudari yang ada di bagian daerah manapun, boleh silakan raise hand. Akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita, Bapak Hali. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Hali. Dari Pak Hali kayaknya hari ini memakai baju merah sebagai bentuk tema kita ya Pak ya? Iya, betul. Jadi berarti baju merah itu sangat identik dengan nuansa dan suasana Imlek begitu ya Pak ya? Iya. Perayaan Imlek sering tak terlepas daripada warna merah, pernak-pernik apapun. Ya. Hiasan yang berupa tulisan yang ditempel di kiri kanan pintu yang disebut sebagai chundian. Ya, Chuandian atau Chundian. Oke, ini ada pertanyaan Pak disampaikan melalui chat, katanya begini. Bagaimana menghitung 2572? Penghitungannya bagaimana itu Pak? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya coba mengajak kita melihat slide yang tadi ya. Nah, di sini Imlek tahun ini 2572. Tahun ini kalau kalender apa nih? Kalender matahari itu adalah 2021. Ya. 2021 ditambah dengan mulainya
ya, angka dimulainya Imlek pertama yaitu 551, ya, tahun kelahiran Konghucu. Ya, tahun kelahiran Konghucu 551 sebelum Masehi. Karena sebelum Masehi maka 551 ditambah dengan 2021. Sehingga tahun ini Imleknya jatuh pada 2572. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perlu sadar bahwa Imlek yang dirayakan oleh orang-orang Tionghoa dari zaman dahulu kala itu bukan dimulai pada zaman kelahirannya Konghucu. Ya. Konghucu lahir 551 sebelum Masehi, tetapi sebelum 551 sebelum Masehi itu pun ya, orang-orang di China sudah merayakan Imlek. Jadi mestinya Imlek itu lebih tua dari 551 sebelum Masehi. Ya. Ada orang memperkirakannya Imlek itu sudah dirayakan 4000 tahun lebih. Dengan mengacu pada bahwa 551 itu tidak bisa jadi acuan, mestinya yang dijadikan acuan seringkali adalah namanya ada Kaisar Huangdi, ya, Kaisar Kuning. Kaisar Huangdi, lalu Kaisar Huangdi itu masalahnya orang mempertanyakan, Kaisar Huangdi itu tahun berapa lahirnya? Ya, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 2711, ada yang mengatakan 2600 sekian. Ya. Akhirnya yang lebih diterima adalah 2600 sekian. Nah, oleh karena itu, diperkirakan bahwa Imlek itu sudah dimulai dari 2600 sekian sebelum Masehi. Orang-orang Tionghoa sudah merayakan Imlek. Jadi sebelum Konghucu lahir dan sebelum Konghucu ada, orang-orang Tionghoa sudah merayakan Imlek. Oke, iya. Selanjutnya Ya. kami persilakan yang sudah raise hand untuk Saudara Sesyung, boleh dibuka mic-nya, silakan dibuka dan langsung bertanya kepada Bapak Hali. Kami persilakan. Oh iya, selamat malam para hamba Tuhan dan Pak Ali. Ya, selamat malam. Iya, saya cuma mau menanggapi catatan tertua tentang Imlek. Itu kalau saya tidak salah baca itu dari sastrawan Sima Qian, dari dinasti yang paling tua, itu catatan awalnya. Dan di sana dikatakan bahwasanya sembahyang malam itu diadakan untuk menyembah kepada Sangti. Karena pada saat itu memang belum ada Konghucu, karena dia 4000 tahun sebelum Masehi. Itu catatan yang pernah saya baca ya. Nah, jadi artinya memang pada awalnya Imlek itu adalah monoteisme seperti tadi Bapak bilang ya. Adalah sembahyang yang ditujukan kepada Sangti. Ya. Itu adalah catatan yang pernah saya baca ya. Lalu tanggapan saya tentang pertanyaan Bapak tentang apakah orang Kristen boleh mengikuti Imlek. Saya pikir gini, karena Imlek pada awalnya di zamannya Sima Qian ini dikatakan gini, Imlek diadakan karena setelah melalui musim panjang, musim dingin yang panjang, kita memasuki suatu musim semi. Ada suatu pengharapan untuk dapat hidup kembali. Ya, itu awal pertama tradisi Imlek tanpa ada embel-embel religionnya. Ya, maka sebagai orang Kristen saya akan mengambil ini sebagai pegangan bahwa saya mengikuti perayaan Imlek karena setelah masa-masa yang sulit Tuhan memberikan satu pengharapan. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen saya bisa, dan sebagai orang Tionghoa saya masih boleh mengikuti tradisi Imlek kecuali untuk sembahyang-sembahyangnya. Kalau di dalam tradisi di kota Medan, Tionghoa itu mungkin sembahyangnya bukan cuma Tien ya, bukan cuma sembahyang langit, tapi nanti sembahyangnya melebar sampai ke sembahyang nenek moyang, ya sembahyang leluhur ya. Nah, mungkin yang itu kita nggak perlu ikutin gitu. Ya, kalau itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Desyo. Terima kasih untuk pemikiran-pemikiran ide-ide yang dibaca Pak Desyo yang tadi di-share-kan. Ya, tadi Pak Desyo mengangkat dari catatan Sima Qian. Ya. Sima Qian itu mengakuang dua orang sejarawan yang sangat terkenal. Ya.
dua orang sejarawan yang sangat terkenal. Mereka memang khusus pekerjaannya itu adalah menangani arsip kerajaan, ya, semacam itu. Nah, dalam catatannya tadi Pak Jesium katakan untuk menyembah Tuhan, ya, Tuhan dalam arti Tuhan yang esa di situ. Ya. Nah, pemikiran ini dan ide monoteisme ini masih ada, ya, dalam sejarah China yang paling kuno. Walaupun dalam perkembangan belakangan itu beralih, ya, bisa beralih ke macam-macam, ya, ke politeisme dan lain-lain, atau termasuk juga namanya henoteisme. Tadi disebutkan misalnya sembahyang leluhur dan lain-lain. Ya. Ya, terima kasih. Lalu tadi Pak Jesium juga memberikan pendapat, ya, menurut Pak Jesium, ya sudah kita rayakan aja, sepanjang kita tidak bercampur dengan hal-hal yang sifatnya mitos atau mistik dan lain-lain. Kita merayakan, karena itu adalah merayakan musim semi, ya, Chunjie, musim semi, merayakan datangnya musim semi. 1 tahun telah berlalu dan musim panas, musim gugur, musim dingin sudah lewat, datang musim semi, ya. Karena di musim dingin secara umum bisa dikatakan orang tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya tidak bisa ngapa-ngapain itu tidak bisa bercocok tanam, ya, tidak bisa bercocok tanam, jadi tanah tidak memberikan hasil, ya. Banyakkan segala kegiatannya di musim dingin itu sangat terbatas. Oleh karena itu, sebelum musim dingin biasanya akan simpan-simpan makanan, ya, termasuk pengawetan makanan, sayur-sayur, daging, dan seterusnya itu diawetkan supaya punya persediaan yang cukup untuk melalui musim dingin, dan nanti musim semi datang baru mulai bisa kembali bercocok tanam lagi. Ya, memang pada waktu musim dingin di China, di ladang-ladang sebagian besar kosong melompok, ya, hanya sangat sedikit tumbuh-tumbuhan yang bisa masih bertahan hidup di musim dingin, ya, sangat sedikit sekali, dan nyaris ya tidak cukup untuk bekal makanan. Oleh karena itu memang harus sudah siap-siap dari musim gugur, sudah mulai menyimpan makanan, sayur-sayuran, buah, dan daging, ya, melalui teknik-teknik pengawetan, pengasinan, dan seterusnya. Daging juga begitu, ya, daging juga diawetkan, ya, keluarlah macam-macam, ya, keluarlah macam-macam produk daging yang diawetkan. Oke, terima kasih Pak Jesium. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi ada chat dari Bapak Ardianto, tapi host tidak bisa menjelaskan bagaimana chattingnya karena sepertinya Pak Ardianto harus langsung buka mic-nya, langsung bertanya begitu ya Pak. Silakan Pak Ardianto, boleh dibuka mic-nya, langsung bertanya kepada Bapak Hali untuk pertanyaan yang tadi sudah di chat, biar langsung karena berhubungan hostnya kurang mengerti begitu. Silakan Pak Ardianto. Oke, Pak Ardianto sudah dibuka, boleh langsung disampaikan. Oh. Dengan Junjie. Ya, silakan. Halo, ya Pak. Ya, di slide ditulis Imlek sama dengan Junjie. Bukannya Imlek itu mestinya tulis Yidli, bukan Junjie. Junjie kan musim semi. Oh, ya. Saya menangkap sedikit, ya. Ya. Walaupun tadi suaranya agak terputus-putus. Kembali saya buka pertanyaannya Pak Ardianto berkaitan dengan yang tadi ini. Sama ya. Pak. Ya, betul Pak. Betul. Slide ini malam Imlek, isi lalu ini, ya, Imlek. Ya, betul. Ya, ini saya hanya ingin bukan terjemahan langsung di sini, ya, bukan terjemahan langsung. Maka tadi saya katakan Imlek itu dari Imli, ya, Imli. Makanya di apa ini di
di brosurnya kita, di situ Pak Haryono sudah masang Imli Simyen. Ya. Jadi maksudnya kita mau membahas Imli Simyen. Jadi maksudnya mau dibedakan dengan Yangli Simyen. Ya, jadi Nungli Simyen, Imli Simyen, kita mau bedakan dengan Yangli Simyen, yaitu 1 Januari. Ya. Dan ini yang dimaksud Imli ini tentu sebutan yang lebih umum, ya, untuk kita di Indonesia kita sebutnya pakai Imlek. Tapi sebutan yang lebih umum untuk orang-orang di China, mereka juga sudah jarang pakai Imli Simyen. Mereka akan langsung sebutnya namanya Chunjie. Ya, Chunjie. Oleh karena itu, maka di dalam slide ini saya memilih juga ya sudah pakai Chunjie, ya, untuk menjelaskan tadi yaitu Imli Simyen. Ya. Imli Simyen, konsep yang kuno seperti itu, ya, konsep yang mendasar. Lalu sebutan yang umum di China zaman sekarang ini orang-orang sebutnya ya sudah kita mau Guo Chunjie, ya, Chunjie, Guo Chunjie, ya, seperti itu. Chunjie itu ya sendiri ya semi, ya. Ya, selanjutnya saya minta kesempatan kesediaan Pak Ngendam dari Medan, boleh langsung dibacakan saja Pak. Dibacakan settingannya tadi, pertanyaannya cukup bagus, boleh disampaikan Pak Ngendam, langsung dibuka speakernya. Baik, Iya, Pak. Baik. Jadi apakah penganut Konghucu yang merayakan Imlek itu percaya kepada adanya Tuhan? Sebelum waktu dia menjadi Konghucu. Yang berikutnya, kalau penganut Konghucu yang merayakan Imlek itu percaya kepada Kristus atau menjadi Kristen, apakah mereka masih boleh merayakan Imlek? Kalau boleh, apa dasar Alkitabnya? Kalau tidak boleh, apa dasar Alkitabnya? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ngendam. Ya, cukup menarik pertanyaannya dan menantang kita semua. Ya, jadi kita di Indonesia kadang-kadang kita menjadi rancu, ya, kita membuatnya menjadi rancu. Jadi kita seolah-olah jadi memahaminya Imlek itu hari rayanya orang Konghucu. Ya, nah, kita pahaminya jadi seperti itu. Jadi terutama kalau kita hanya melihat kalender, ya, tanggal merah nanti kan, tanggal 12 Februari, terus kita bilang Imlek nih, tanggal merah, tahun baru. Terus tahun baru apa? Tahun baru agama Konghucu. Orang pikir gitu kan? Ya padahal itu antara betul dan enggak, lebih cenderungnya tidak tepat. Ya. Tanggal merah di Indonesia, kita tahu ada banyak tanggal merah di Indonesia. Ya. Tapi tanggal merah di Indonesia sebagian besar memang tanggal merah adalah hari raya agama. Berapa sih hari raya yang tanggal merah bukan hari raya agama? Paling cuma 17 Agustus. Apalagi yang kita mau ambil? Tanggal merah bukan hari raya agama, ya paling hari buruh. Ya. Yang lain-lain kalau kita lihat tanggal merah di Indonesia, di luar hari Minggu, ya hari raya agama. Nah, dalam hal ini pemerintah sampai 1 hari zamannya Gus Dur Megawati, kemudian Imlek jadi tanggal merah. Karena pemahamannya dianggap untuk mewakili orang-orang Tionghoa. Lalu juga dipahami salah mengerti oleh sebagian orang sebagai ya hari raya agama Konghucu. Tapi sebenarnya Imlek kita harus tegaskan bahwa Imlek itu bukan hari raya orang Konghucu. Orang Konghucu tentu merayakan Imlek. Orang bukan Konghucu juga merayakan Imlek. Jadi Imlek itu apa ya? Imlek itu bagi orang-orang Tionghoa. Sampai hari ini di China, ya sebagian orang beragama, tapi kebanyakan orang tidak beragama. Tapi Imlek jalan aja terus. Mereka jalan aja Imlek terus. Dan ramai Imleknya, betul-betul mereka pulang kampung halaman, tidak beragama mereka. Tapi mereka akan mengejar Imlek itu, pulang kampung halaman. Karena dalam pemikiran mereka, Imlek tidak ada kait-mengait dengan agama-agama tertentu. Ya. Jadi Imlek tidak ada kait-mengait dengan agama tertentu, oleh karena itu, bagi orang yang bangsanya orang Han yang merayakan Imlek, sah-sah saja. Ya. Terus tadi misalnya ada hal-hal berkaitan dengan mitos
sembahyang ini, sembahyang itu. Ya, secara umum sih tidak dilakukan. Ya. Nah, kembali lagi tadi di dalam susi itu atau pemahaman orang Tionghoa yang klasik yang kuno itu ada konsep monoteisme. Ya, itu juga satu konsep yang menarik. Ya, ternyata mereka punya konsep monoteisme. Ya, walaupun mereka tidak tahu persis apa yang mereka sembah itu. Yang mereka pikirkan adalah ya monoteisme, Xian, langit. Ya, ada satu yang mencipta, melihara dan seterusnya. Itu jalan yang bagus untuk menyampaikan hal-hal lebih jauh tentang kebenaran dalam firman Tuhan. Apakah hal-hal ini sudah bisa menjawab Pak Endang? Silakan kalau ada mau ditanggapi. Nah, jadi bertanya apakah mereka yang merayakan Imlek itu percaya kepada adanya Tuhan, pencipta langit dan bumi seperti kita orang Kristen percaya. Nah, itu yang kepastian itu yang apakah saya ingin tahu baik dia yang apa itu beragama Konghucu ataukah pun tidak, tapi mereka merayakan. Apakah dalam apa itu suku Tionghoa itu ada kepercayaannya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Ya, terima kasih. Pak Endang sendiri orang Tionghoa bukan Pak? Bukan Pak, saya orang Batak Pak. Oke, ya. Ya. Nah kalau begitu, memang Bapak perlu untuk memahami itu lebih jauh, perlu memahami tentang keagamaan Konghucu di Indonesia. Ya, konsep-konsep agama Konghucu di Indonesia. Dalam konsep agama Konghucu memang masih ada Tuhan yang Maha Esa, ya. Walaupun juga ada sembahyang leluhur, gitu loh. Ya, dua hal itu konsepnya. Lalu di China sendiri atau orang-orang Tionghoa pada umumnya, kan orang-orang Tionghoa banyak juga yang tidak beragama. Orang Tionghoa di China ada yang agama Kristen, ada yang agama Buddha, agama ini, agama itu, termasuk juga yang tidak beragama. Nah, tadi saya tegaskan, di sana bagi mereka ya Imlek itu penting sekali. Dan mereka tidak pusing. Kamu mau agama Hindu, mau agama Buddha, mau agama Konghucu, agama Kristen, tidak pusing. Ya. Imlek yang harus dirayakan. Karena dalam konsep mereka, Imlek tidak kait-mengait dengan agama-agama tertentu manapun, termasuk dengan agama Konghucu. Ya. Jadi di China banyak juga orang tidak beragama, dan mereka akan tetap merayakan Imlek dengan sungguh-sungguh, tentunya tanpa ada sembayangan-sembayangan. Ya karena mereka tidak beragama, secara umum kita bisa katakan mereka sebagian dari itu mungkin ateis gitu. Ya. Mungkin mereka punya pegangan ya Tuhan tidak ada. Ya. Walaupun Tuhan tidak ada, Imlek tetap penting. Mereka akan merayakan, mereka akan pulang kampung halaman, akan susah berusaha pulang. Ya. Pulang kampung halaman untuk makan bersama ayah ibu, juga mengunjungi teman-teman famili di kampung halaman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk tahun ini mau tidak mau Imlek di China akan sangat berbeda sekali, begitu juga dengan di Indonesia dan tempat lain. Dari 1-2 minggu lalu, laporan di China sudah mengatakan bahwa masyarakat di sana dihimbau untuk yang tidak penting-penting banget tidak usah pulang kampung halaman. Karena kondisi COVID-19 ini masih belum terlalu kondusif. Ditakutkan bahwa dengan kepulangan kampung halaman nanti bisa membawa gelombang baru, klaster-klaster baru. Ya. Setahun lalu kan mereka sudah terlanjur bergerak kan. Nah, tahun ini belum terlanjur bergerak. Pemerintah terus pasang promosi-promosi itu spanduk-spanduk. Tidak penting-penting banget, jangan pulang. Ya. Bahkan dikatakan diiming-imingin mereka yang kampung halamannya tempat lain di kota tersebut nanti ada ada tempat-tempat rekreasi apa akan diberikan karcis gratis. Jadi nggak usah pulang kampung halaman, nanti berkunjung aja ke sini tempat rekreasi di kota ini tempat kamu kerja ini. Terus bahkan kadang-kadang katanya bos-bos perusahaan-perusahaan didorong untuk memberikan angpau yang lebih pada karyawan-karyawan yang tidak pulang. Ya. Nah, itu adalah bentuk dorongan-dorongan untuk tidak pulang kampung halaman pada tahun ini karena
masih takut dengan merebaknya kembali wabah corona. Ya, nah itu kondisinya. Nah, tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ceritakan sedikit. Waktu di Xi'an, kami pernah lewatin 2 kali Xunjie, ya 2 kali. Waktu di Nanjing kami melewati 3 kali Xunjie. Kalau waktu di Xi'an itu, ya kami melewatinya hanya sendiri aja di rumah. Tapi waktu di Nanjing kami melewatinya bersama ada satu keluarga di sana. Jadi kami kumpulnya adalah khususnya malam tahun baru. Malam tahun baru kumpul makan bersama keluarga itu di rumahnya. Ya. Nah, ramenya tahun baru itu pentingnya terutama di situ tadi saya katakan, yaitu di malam tahun barunya, makan malam bersamanya itu. Ya. Bisa sekitar jam 6 sampai jam 8 kah, jam 7 sampai jam 9, begitu kira-kira. Nah, setelah itu hal lain lagi adalah pada malam tahun baru itu, nanti mulai jam 9, jam 10, mulai dipasang petasan, banyak sekali di mana kiri kanan. Ya. Kalau waktu di Xi'an itu, betul-betul malam tahun baru itu tidak bisa tidur. Mulai jam 9 petasan kiri kanan akan terus bunyi terus sampai jam 12 malam, terus sampai jam 1, jam 2, sampai kira-kira jam 2 baru berhenti. Saya tidak pernah punya gangguan masalah tidur, tapi malam tahun baru di Xi'an tidak bisa tidur, betul-betul. Ya. Saya termasuk orang yang mudah untuk tidur. Ya. Tapi selama tahun baru, karena petasan yang begitu banyak, nggak bisa tidur. Ya. Sampai mau tidak mau ya sampai sekitar jam 2. Ya. Jam 2 baru petasan akan berhenti. Ya. Di Xi'an masih cukup mengerikan seperti itu. Tapi sebenarnya zaman sekarang ada banyak kota-kota di China sudah melarang, ya, karena petasan itu menimbulkan polusi suara dan polusi asap, ya, polusi udara, sangat mengerikan. Ya, kalau lihat orang sana pasang petasan itu. Kalau di Xi'an itu pasang petasan, besok pagi kita keluar jam 5 pagi itu kita akan lihat di kiri kanan rumah kita sepanjang situ penuh dengan sampah-sampah petasan. Ya. Penuh betul-betul dengan sampah-sampah petasan. Tapi para pekerja kebersihan di sana cepat sekali. Ya. Dalam waktu kira-kira setengah hari beres itu. Ya. Hari pertama Imlek itu mereka kerjakan itu, bersihkan sampah petasan setengah hari. Ya. Beres. Nah, tapi sekarang sudah banyak kota melarang pemasangan petasan. Jadi petasan hanya ditempatkan di lapangan tertentu untuk dirayakan bersama dan pasangnya juga sedikit. Ya. Kalau sebelum dilarang itu semua keluarga bisa pasang petasan. Oleh karena itu sampahnya sangat mengerikan, bunyinya juga sangat mengerikan. Alarm mobil itu bunyi terus tidak berhenti-berhenti. Ya. Dimatikan bentar bunyi lagi. Alarm mobil matikan bentar bunyi lagi. Karena petasan tidak berhenti-berhenti jam 9 sampai jam 2 pagi. Ya. Itu kenyataannya. Orang-orang sana semua merayakan Imlek. Terima kasih untuk penjelasan dari Pak Hali dan pertanyaan dari Pak Ngendam dari Medan. Sungguh kita belajar banyak ya. Kemudian selanjutnya kami minta kesediaan Saudari Kristania Lee ya dari Jakarta akan bertanya langsung kepada Pak Hali. Kami persilakan Saudari Kristania Lee boleh mematikan mic-nya dan langsung bertanya. Kami persilahkan. Salam Pak Hali, suaranya jelas ya? Jelas. Oke. Pak Hali, kalau takutnya pemahaman saya salah, tolong koreksi pemahaman saya. Jadi pada intinya untuk perayaan ataupun kegiatan Imlek ini, pada prinsipnya harus kita pegang adalah bahwa budaya haruslah ada di bawah otoritas Alkitab. Artinya jika ada yang bertentangan dengan Alkitab, maka itu artinya tidak boleh dilakukan. Atau tetapi jika budaya tersebut tidak bertentangan dengan Alkitab, maka tentunya kita boleh melakukannya seperti itu. Pemahaman saya ya Pak ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Terus kemudian kan ada beberapa tuh kalau kita lagi Imlek tuh kayak kita makan kayak makanan yang kayak semacam brownies itu ya. Nah malam-malam tuh terus pintu-pintu kan dibuka tuh, kita begadang sampai malaman gitu kan, supaya katanya dipercaya ada nanti supaya
rezeki bisa masuk ke dalam rumah dengan leluasa gitu. Nah itu bertentangan nggak ya Pak? Kalau saya melakukan seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, secara umum tadi Saudari Kristania, kesimpulan yang kamu dapatkan, kesimpulan yang kamu tarik itu secara umum ya memang begitu adanya, ya benar. Jadi ada hal-hal di mana hal-hal yang bertentangan dari budaya, bukan hanya budaya orang Tionghoa, bukan hanya budaya Imlek, budaya apapun berbagai suku bangsa, ya, yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab ya kita bisa pertahankan lagi. Tapi masih banyak unsur-unsur dalam budaya atau adat istiadat yang masih sejalan dengan Alkitab, ya. Nah itu kita masih tetap bisa pelihara, jalankan, masih bisa junjung tinggi begitu loh. Ya. Ada hal-hal kadang-kadang yang sudah tidak sesuai lagi, mungkin bukan hanya dihilangkan, tapi bisa namanya ditransformasi, ya, ditransformasi, diubah konsep nilainya, ya, diubah konsep nilainya. Lalu contoh praktis tadi kamu angkat itu adalah tentang malam-malam buka pintu supaya rezeki masuk. Nah tentu konsep ini kita tidak bisa pegang, ya. Artinya ya tidak ada hubungan rezeki masuk dengan malam-malam buka pintu gitu loh, ya tidak ada begitu. Ya rezeki ya, sebagaimana Alkitab katakan ya rezeki diberikan Tuhan. Selain itu rezeki adalah kerja keras kita sebagai manusia, keuletan kita dan seterusnya. Ya, selain juga berkat Tuhan, kita minta dari Tuhan, kita juga berupaya bekerja mencari nafkah dan seterusnya. Oleh karena itu, buka pintu, biarkan rezeki masuk, tentu kita tidak bisa terima, ya, nggak bisa seperti itu. Oke. Oke, kira-kira begitu jawaban untuk Saudari Kristaniali. Ini ada saya bacakan langsung aja. Juga sambungan dari tadi, dari pertanyaan yang tadi, yang tahun 2572 begitu. Padahal tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hali, Imlek itu sudah ribuan tahun. Kenapa pertanyaannya, kenapa tidak ditulis Imlek itu 4.000 begitu, 4.000-an tahun begitu. Kenapa harus 2572 patokan 551-nya itu kenapa dari sana dihitung gitu. Maksud pertanyaannya dari Pak Ardianto ini kenapa di sana patokannya begitu. Kalaupun memang Imlek sudah jauh sebelumnya, kenapa nggak tulis 4.000-an begitu? Ya. Nah, kenapa ditentukan jadi 2572? Tadi kita berhitung itu adalah patokannya dianggap, ya, dianggap ini bukan sesungguhnya, dianggap Imlek pertama mulai diadakan tahun 551 sebelum Masehi, 551 sebelum Masehi. Kenapa memilih tahun 551 sebelum Masehi? Karena mereka mau memberikan penghargaan yang tinggi pada Konghucu. Ya. Konghucu dianggap seorang yang mengajarkan banyak sekali kebajikan-kebajikan, ya, dalam nilai-nilai kebudayaan China, dan di mana itu adalah dia teruskan dari sejarah kuno jauh sebelum dia. Oleh karena itu sebagai bentuk penghormatan pada dia, maka Imlek dianggap begitu mulai dari 551. Nah sementara tadi saya katakan ada juga orang lain pernah mengusulkan ya jangan dari situ, dari zaman yang lebih kuno. Salah satunya seringkali jadikan acuan adalah dari Huangti, ya, Kaisar Kuning. Cuma masalahnya adalah dari Kaisar Kuning tidak terlalu pasti, walaupun ada dua perdebatan tentang tahun, ya, dari sekitar 2600 sekian sebelum Masehi, ya. Tapi pada akhirnya toh yang disetujui yaitu tahun 551, ya, karena sebagai bentuk penghargaan yang tinggi pada Konghucu, bahwa dia mengajarkan tentang adat istiadat budaya China pada generasi-generasi selanjutnya. Ya. Artinya Konghucu meneruskan sejarah dari zaman lahir kepada generasi berikutnya dia. Ya. Nah, dengan patokan itu, maka akhirnya 551 yang menjadi patokan. Oke, jadi patokannya. Oke, terima kasih buat penjelasan dari Pak Hali. Kemudian saya minta kesediaan untuk Saudara Yohan dari Jakarta yang akan bertanya langsung kepada Bapak Hali. Kami persilakan Saudara Yohan untuk membuka mic-nya dan silakan bertanya kepada Pak Hali. Kami persilakan. Oke, selamat malam Pak.
Ya, malam. Videonya Eh, dibuka dulu, Pak. iya. Pak, saya mau bertanya, kan kalau kita kan tadi kan disebutkan bahwa pada saat malam tahun baru kan nanti kan kita akan ada sembahyang kepada langit ya. Kalau tadi kalau saya tidak salah mengerti kan ke Hikong ya, Tiantikong sama Tiantikong ya, benar ya Pak ya? Ya. Itu pengertian saya mau bertanya apakah itu sebenarnya sama dengan Sangti itu sama nggak? Lalu kan kalau kita sembahyang itu kan biasa kita pakai hio gitu ya Pak ya. Nah, Ya. itu mengacu sebenarnya kepada Tuhan Sang Pencipta, apa iya apa tidak? Lalu jika memang itu mengacu kepada Sang Pencipta, ke Tuhan, lalu apakah kita sebagai orang Kristen boleh melakukan seperti itu juga gitu? Karena kan sebenarnya kan kalau memang iya, berarti kan intinya sebenarnya kita sama aja berdoa kepada Sang Pencipta, tapi ini dengan menggunakan hio begitu. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Yohan. Ya. Nah, mau tidak mau kita harus membatasi bahwa cara sembayangan di malam tahun baru itu adalah konsep dari agama Konghucu. Ya, jadi yang saya ceritakan waktu masa kecil banyak orang melakukan seperti itu termasuk di keluarga saya karena itu adalah cara berpikir dari agama Konghucu. Jadi mereka melakukan sembahyang yaitu meja diangkat keluar, Pai Hikong, ya. Pai Hikong. Oleh karena itu ya sebagai orang Kristen ya, kita tidak melakukan, ya walaupun itu konsepnya adalah menyembah sembahyang langit, ya, dan ada unsur monoteismenya, ya. Cuman kita tidak lakukan karena kita sudah menyembah di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, sebagai contoh sederhana, saya mau berikan satu contoh. Gereja asal saya di Jambi namanya GKPJ, Gereja Kristen Protestan Jambi, ya. Lalu waktu kami remaja muda itu, gereja kami punya tradisi seperti ini. Pada hari raya Imlek, gereja kami akan melakukan baktian khusus. Ya, jadi pada hari raya Imleknya betul-betul tanggal 1 bulan 1-nya itu, ya, akan melakukan ibadah khusus. Ibadah khususnya pagi, ya, jam 6 bisa jam 7. Ya, saya lupa persis jam 6 atau jam 7. Di pagi-pagi sekali kita akan pergi ke gereja, kebaktian. Baktiannya juga sebentar doang, ya. Kebaktiannya kurang lebih seperti kebaktian biasa, ya. Juga tidak panjang, tidak macam-macam acaranya. Ya kebaktian, seperti kebaktian hari Minggu kira-kira begitu. Baktian selesai, ya tentu kok tema-tema kerbanya ada kait-kait dengan Imlek, ya. Sudah kebaktian selesai ya sudah langsung pulang, masing-masing pulang ke rumah sendiri, berkumpul dengan keluarga sendiri, pergi ke rumah famili sendiri dan seterusnya, ya. Nah, ini salah satu bentuk kontekstualisasi Injil yang menarik menurut saya, ya, yang dilakukan oleh gereja dalam rangka menyingkapi tentang Imlek, tentang sembahyang dan tentang ibadah, ya. Ini contoh yang konkret, contoh yang bagus, contoh yang menarik, ya. Dahulu saya tidak pernah memikirkan waktu masih remaja muda di gereja sendiri. Tapi setelah sekolah teologi saya pikirkan hal ini lagi. Ini hal yang sangat menarik, ya. Kontekstualisasi yang sangat menarik, ya, untuk menyikapi tentang sembahyang di hari raya Imlek. Ya, mudah-mudahan ini sedikit bisa menjawab pertanyaan Pak Yohan. Oke. Oke, selanjutnya ada saudara-saudara, Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung bertanya silakan raise hand. Kami persilakan, atau ada mau memberikan masukan, tanggapan, kami persilakan. Waktu kita sampai jam 9.00 ya, 15 menit lagi. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang mau bertanya, mau memberikan tanggapan. Oke, ada satu orang yang mau memberikan pertanyaan. Kami persilakan Saudara Salomo Depi yang sudah raise hand. Silakan dimatikan mic-nya dan langsung bertanya kepada Pak
Hali. Dan kami perkirakan ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Kami persilakan kepada Saudara Salomo Depi. Ya. Halo, selamat malam, Ya, Pak Ali. selamat malam. Ya. Dengar ya suara saya? Iya. Kedengaran, Pak, kedengaran. Saya ingin bertanya, menjelang Imlek ini, biasanya di beberapa majalah itu kan sering beredar masalah sio-sio ya, atau peruntungan ya, terhadap orang-orang yang menganut sio tertentu. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak terhadap pernyataan misalnya mengenai kesehatan, jodoh, mengenai karir, mengenai kesehatan? Apakah hal tersebut bisa kita pegang sebagai dasar patokan untuk 1 tahun ke depannya? Ya. Ataukah itu hanya sebatas ramalan-ramalan aja? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih pada Pak Salomo Devi. Ya, karena pertanyaan ini berkait dengan sio, ya, ada 12 sio, 12 dalam astrologi China, ya, astrologi China berkaitan dengan sio. Ini satu pembahasan yang cukup panjang lebar, ya. Saya tidak akan terlalu bahas di sini, ya. Karena 1-2 tahun lalu saya pernah diundang oleh Gereja Komisi Pemuda di GSRI Taman Sari. Itu bahasanya cukup panjang lebar, ya. Karena setelah dipelajari ada banyak macam-macam versinya tentang sio itu. Cukup panjang lebar, kita harus pahami dulu sejarah-sejarahnya, baru nanti kita bisa tarik satu kesimpulan, ya. Ya, secara umum, secara sederhana aja, secara singkat saya hanya bisa mengatakan ya, kita tidak mengikuti sih, ya, tidak mengikuti ramalan-ramalan dari sio itu. Ya. Paling-paling kita hanya menggunakan sio itu sebagai penanda tentang umur kita masing-masing. Ya. Nah, sederhananya begitu. Yang panjangnya mungkin lain kali kita bisa ambil kesempatan lain khusus membahas tentang sio, ya, karena itu versinya ternyata banyak, ya, versinya banyak. Kita tidak keburu bahas malam ini, ya. Malam ini kan fokus saja di Imlek. Oke, begitu jawaban saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup malam ini saya ingin beritahukan sedikit juga. Salah satu bentuk ucapan salam yang cukup penting adalah kita sering melihat begini, ya, begini, mengucap salam. Nah, mengucap salam ini sebenarnya dia ada 2 versi. Satu yang begini, ya, yang begini ini sebenarnya jarang dilakukan, karena yang begini itu hanya dilakukan ketika orang meninggal, ya, pada keluarga yang meninggal, pada ada acara kedukaan. Jadi secara umum kebanyakan bentuk salam adalah yang seperti ini, ya, yang tangan kanan yang terbuka, tangan kiri yang kepal tinju, ya, tangan kanan terbuka, tangan kiri kepal tinju, seperti itu, ya. Itu yang bentuk ucapan salam yang umum. Sementara yang sebaliknya, tangan kanan yang kepal tinju, tangan kiri yang terbuka, ini jarang lakukan, itu hanya di acara kedukaan. Jadi ingat, yang ini yang lebih sering lakukan, ya, yang seperti ini. Kalau orang-orang Konghucu sudah terfamiliar ini, dan mereka sering mengajarkan ini, Weite Tungtian, jawabannya Sien Yo Ite. Weite Tungtian itu artinya hanya kebajikan yang memperkenankan hati Tuhan. Dijawab dengan iya, hanya satu-satunya, yaitu kebajikan. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Oke, selamat malam dan terima kasih kepada khususnya Pak Hali dari Sekolah Tinggi Teologi Iman di Jakarta yang sudah menyampaikan materi, juga telah tanya jawab kepada kita semua tepat jam 20.50 ya, hampir menuju jam 9 malam. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hali dan teman-teman
saudara-saudari, Bapak Ibu yang telah bergabung dari berbagai tempat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terlalu banyak begitu ya. Terima kasih buat kesempatan di mana kita boleh banyak belajar, kita boleh banyak mengetahui, dan biarlah ini semua boleh menjadi ilmu yang kita bisa ejawantakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk penutup, saya minta kesediaan untuk Guru Injil Hadi dari Jakarta untuk boleh menutup kita semua di dalam doa. Untuk Guru Injil Hadi dari Jakarta, kami persilahkan. Ya, mari rekan-rekan kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sama-sama datang padamu, mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan kami boleh sama-sama belajar melalui hamba-Mu, Pak Hali. Terima kasih untuk kasih setiamu, biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin menyertai pelayanan Pak Hali, Tuhan yang boleh terus memakai beliau di dalam setiap pelayanannya, boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun berada di dalam setiap pelayanannya. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap pelajaran yang boleh sama-sama kami pelajari, ketika kami mungkin ada yang dari suku lain, hari ini boleh mempelajari akan apa yang ada sehubungan dengan Imlek daripada suku, daripada saudara-saudari kami yang lain, biarlah Tuhan yang boleh pimpin menyertai, dan hal-hal itu pun boleh kami pakai ya Tuhan, untuk ketika kami sama-sama berbagi kasih Kristus kepada setiap saudara-saudari kami, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya, biarlah Tuhan juga yang boleh memakai untuk hamba-Mu, Guru Injil Haryono di dalam setiap pelayanannya, semuanya boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, dan semua slide akan diedit sedemikian rupa supaya bagus dan akan dikirimkan kepada teman-teman baik pribadi maupun grup setiap yang peserta yang ikut. Terima kasih buat kesempatan, buat waktu. Saya pribadi, saya sebagai pembina daripada Growth with Christ Ministry mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Yo. Sancti Cufu. Ya, Sancti Cufu. Ya. Sancti Cufu nih.